Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Andam Dewi dengan NIM 2210932042. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji kecukupan data dan uji keseragaman data pada proses perakitan CLT. Gimana? Uji kecukupan data ini dilakukan untuk memastikan apakah data sampel yang kita ambil dapat mewakili populasi. Pada uji kecukupan data ini, nanti kita akan membandingkan nilai N dengan nilai N aksen. Untuk mendapatkan nilai N aksen, kita terlebih dahulu harus mengetahui atau mencari nilai dari parameter-parameter yang digunakan dalam persamaan N aksen. Nah, di sini yang pertama itu untuk perakitan for. Di sini ada N, N-nya adalah 10, di mana di sini kita melakukan 10 kali percobaan. Terus ada XI, XI-nya ini dalam satuan detik, ini adalah durasi percobaan yang kita lakukan untuk setiap kali percobaan. Lalu ini adalah nilai XI aksen, nilai XI kuadrat. Lalu kita jumlahkan nilai XI kuadrat. Nah, selanjutnya untuk K. K ini adalah tingkat kepercayaan. Di sini kita menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Artinya, kita 95% yakin bahwa data yang kita gunakan atau data sampel yang kita ambil mewakili keadaan yang sebenarnya. Nah, ketentuannya, jika K yang kita ambil 95%, maka nilainya adalah 2. Selanjutnya adalah S. S ini adalah tingkat ketelitian, yang artinya kita ingin hasil perhitungan yang kita dapatkan nanti itu sangat akurat dengan maksimal error yang dibatasi itu adalah 5%. Jadi nilainya adalah 0,05. Selanjutnya adalah nilai sigma x kuadrat. Lalu nilai n aksen. Nah, n aksen ini didapatkan dengan formula sebagai berikut, di mana K per S akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dibagi sigma X itu dikuadratkan semuanya. Jadi, round up, kita pakai round up itu untuk membulatkan atas agar nanti data yang kita dapatkan tidak berkoma. Lalu kita menggunakan formula power. Power ini fungsinya adalah untuk memangkatkan semua formula kita nanti. Jadi langsung saja K per S dikali akar dari N, dan kita ada 10, dikali sigma XI kuadrat, dikurang sigma XI dikuadratkan. Sigma XI dikuadratkan itu ada di kolom G. Nanti dibagi dengan sigma X. Nah, power tadi kan itu fungsinya untuk memangkatkan. Di sini kan berdasarkan formula itu dipangkatkannya dengan 2. Jadi ini kita tulis 2. Ini untuk fungsi. Nah, didapatkan nilai N aksennya adalah 132. Lalu kita cari kesimpulannya. Jadi pada uji kecukupan data ini, jika nilai N aksennya lebih besar dari nilai N, maka itu dapat dikatakan data kita tidak cukup. Dan jika N aksen kita lebih kecil daripada nilai N, maka data kita cukup. Jadi di sini kita lihat, if nilai N aksen kecil daripada nilai N, maka data kita cukup. Sedangkan kalau dia tidak kecil, maka data kita tidak cukup. Nah, di sini didapatkan bahwa ternyata data kita tidak cukup untuk mewakili populasi, di mana N kita 132, sedangkan N kita 10. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menambah data sebanyak nilai N aksen, yaitu sebanyak 132. 132, yang artinya kita harus melakukan percobaan perakitan sebanyak 132 kali lagi. Selanjutnya lanjut untuk plat nama, sama dengan yang di atas. Angkatkan. Nilai K-nya adalah 2 sesuai ketetapan.
S yang kita gunakan A 0,05. Ini adalah kuadrat dari X. Dari kuadrat dari X kuadrat. Dengan yang tadi, up power K kali akar dari M kali ini dikurang dengan X kuadrat ada di kolom B dibagi dengan sigma X powernya tadi pangkatkan 2. Lalu sama halnya kita cari kesimpulannya. Kalau N aksen lebih kecil daripada N, lebih kecil daripada N, maka dapat dikatakan data kita. Gimana kalau enggak? Berarti data kita tidak cukup. Didapatkan data kita ternyata tidak cukup. Di sini berarti kita harus mengambil data lagi sebanyak 119 kali percobaan. Nah, begitu juga untuk rakitan-rakitan seperti port, untuk rakitan kursi, rakitan setir, semua rakitan yang ada pada CLT ini. Nah, setelah semuanya kita dapatkan, kita masukkan kepada tabel kesimpulan. Di sini ini ada 15 perakitan yang kita cari kecukupan datanya. Ternyata berdasarkan 15 perakitan ya, yang telah dilakukan, cuma ada 2 proses yang ternyata datanya cukup. Setelah itu kita lanjut kepada uji keseragaman data. Untuk uji keseragaman data ini berfungsi untuk melihat apakah data kita sudah berada di dalam kontrol. Itu ada batas atas dan batas bawah. Yang pertama kita lakukan dulu mencari parameter-parameter untuk mencari batas atas dan batas bawah kita. Di mana untuk mencari batas atas dan batas bawah, kita harus terlebih dahulu mencari nilai dari standar deviasi. Nah, untuk mendapatkan standar deviasi, kita harus mencari nilai dari parameter-parameter berikut ini. Pertama ada X bar. X dikurang X bar. Lalu berkuadratkan. Nah, untuk mencari standar deviasi, rumus persamaannya sebagai berikut, teman-teman. Yaitu akar dari ini dibagi N kurang 1. Nah, N kita kan 10, dikurang 1 jadi 9. Dapatkan standar deviasinya 25,9. Dan batas kontrol atasnya atau UCL, nilainya adalah X bar ditambah nilai K kita adalah 2, sesuai yang tadi, dikali standar deviasi. Didapatkan bahwa batas kontrol atas kita 169,8. Sedangkan untuk batas kontrol bawah, itu dikurang. Itu kebalikannya. K kita 2, dikali standar deviasi. Nah, didapatkan bahwa batas kontrol bawah kita 68. Jadi ini adalah grafik yang kita dapatkan berdasarkan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah kita. Nah, didapatkan bahwa ada satu data itu berada di luar kontrol, yang mana batas kontrol atas kita adalah 168. Sedangkan data kita itu 173. Bagaimana caranya? Kita harus mengubah data tersebut agar dia berada di dalam kontrol. Jadi caranya adalah, ini adalah data yang berada di luar kontrol tadi. Jadi cara mengubahnya adalah kita cari rata-rata terdekat
dari data yang ada di dekatnya. Jadi di sini tuh kita ambil rata-rata dari percobaan kedua maksudnya, ditambah data ketiga dibagi dua. Nah, ini kita cari rata-ratanya sama dengan yang tadi. Lalu kita cari XI dikurang X bar. Lalu XI dikurang X bar kita lihatkan. Dan standar deviasi. Standar deviasi adalah akar dari sigma XI dikurang X bar dibagi dengan N kurang 1, yaitu 9. Lalu kita cari lagi batas kontrol atas. Bar ditambah H kita 2 dikali standar deviasi lalu terus kontrol bawahnya adalah X bar X bar dikurang K dikali standar deviasi nah. Di sini dapatkan batas kontrol atas kita adalah 193 dan batas kontrol bawah kita 178. Lalu kita lihat kembali data kita, ternyata masih juga ada satu data yang berada di luar kontrol atau out of control. Jadi kita harus memasukkan dia ke dalam kontrol kita. Gimana caranya? Sama seperti yang tadi, kita ubah. Kita cari rata-rata data terdekatnya, di mana di sini kita pakai percobaan ketiga, ditambah percobaan keempat, bagi 2. Nah, sekarang kita dapatkan batas kontrol atas kita menjadi 122,4 dan batas kontrol bawah kita menjadi 96,1. Jadi kita tinjau lagi data kita, ternyata semua data kita sudah berada di dalam kontrol dan tidak ada lagi data yang di luar kontrol atau out of control. Jadi di sini adalah grafik yang kita dapatkan, di mana semua data kita berada di dalam batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Jadi tahap tersebut kita lakukan untuk semua percobaan, yaitu ada 15 perakitan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.